Aku bukanlah rembulan seindah yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Sabtu ya, 4 Mei 2024. Sampai hari ini Bu Megawati belum bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, calon presiden terpilih. Menurut saya enggak juga, penting juga ketemu. Kalaupun mau bertemu, yang nemuin Ibu Megawati, nemuin Pak Prabowo, nemuin presiden terpilih. Jangan dibalik-balik lah. Pak Prabowo juga jangan terlalu merendahkan diri, ngapain juga harus munduk-munduk kepada ketua partai lain. Toh Pak Prabowo juga ketua partai politik dan presiden terpilih. Yang sowan mestinya Bu Megawati, yang sowan ke Pak Prabowo. Iya, menurut saya yang sowan mestinya Ibu Megawati menghormati presiden terpilih, mengucapkan selamat, begitu. Bukan Pak Prabowo yang harus munduk-munduk bertemu dengan Megawati. Menurut saya jangan terlalu merendahkan harga diri presiden lah. Mulai hari ini presiden harus berwibawa, karena presiden bukan lagi petugas partai yang harus munduk-munduk kepada ketua partai. Setuju kan bro? Setuju? Ya, harus setuju lah. Mudah-mudahan demikian. Saya yakin ketegasan Pak Prabowo bisa memahami ini semuanya. Nah, terkait hal itu, ini ada statement dari politisi PDIP. PDIP ungkap alasan Megawati belum juga bertemu Prabowo, sindir soal bagi-bagi kekuasaan. Apa isinya? Saya baca nih. Politikus PDIP Perjuangan, politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro, Aryo Seno, membeberkan alasannya mengapa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri belum juga bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti santer diberitakan beberapa waktu yang lalu, Megawati dan Prabowo disebut akan bertemu setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Tetapi hingga kini Prabowo dan Megawati tak kunjung bertemu. Padahal MK sudah memutuskan sengketa Pilpres itu, yakni menolak seluruh gugatan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Seno pun memberikan tanggapannya soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo yang tak kunjung terrealisasi. Menurutnya, PDIP sedang mencermati dinamika politik bagi-bagi kekuasaan akhir hari ini di tanah air. Hajah, sok-sok kan. Memang ketika dulu PDIP menangkan Pilpres, tidak bagi-bagi kekuasaan. Gak usah sok suci lah bro. Ya semua orang juga tahu kok. Sekarang kalah bilang bagi-bagi kekuasaan. Memang dulu ketika PDIP 10 tahun ke belakang memenangkan kontestasi Pilpres, nggak bagi-bagi kekuasaan. Red lah, sah. Semudi suci carung Banyumas. Mencermati dinamika politik akhir-akhir ini, kami menyayangkan kekuasaan yang dimaknai sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan. Setidaknya itu yang ditangkap oleh publik. Wah, kepengen mutah ya. Sok tuh. Ia lantas menyinggung soal kondisi geopolitik global tidak stabil. Kurs rupiah terus melemah, juga berbagai catatan demokrasi memerlukan perhatian serius. Juga berbagai catatan demokrasi memerlukan perhatian serius. Sok demokratis ini orang. Maka dari itu, Ibu Mega secara rutin dan konsisten bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan penguatan sendi kebangsaan dan konsolidasi demokrasi. Sungguh, saya itu dan muak banget mendengar petatah petitik terkait demokrasi yang disampaikan oleh politisi-politisi PDIP. Sungguh muak ya, pengen muntah serius. bukan saja atau bukan hanya partainya saja yang namanya Partai Demokrasi, tetapi ini beberapa waktu terakhir pasca jagonya kalah ya, jago presidennya kalah.
ngomong demokrasi, demokrasi dikebiri. Ini sedang ngomong konsolidasi demokrasi dengan sorry lah. Lah iya. Muguk wetenge ben gumuh. Lah ya. Dia ngomong kecuali partai Anda memberikan contoh tentang praktek berdemokrasi di internal partainya dulu lah. Nah iya, Anda mencontohkan tentang kehidupan demokrasi yang sehat di partai Anda, PDIP. Baru Anda berceramah tentang demokrasi. Apakah partai Anda memberikan contoh tentang demokrasi yang baik di tanah air ini? Semua keputusan tergantung Ibu Mega. Tergantung ketum, menunggu petunjuk ketum. Kayak gitu kok berfatwa, berceramah tentang demokrasi. Demokrasi dari mana? Ketika seluruh keputusan-keputusan penting diserahkan kepada satu orang, itu bukan demokrasi, bro. Itu bukan demokrasi, sekali lagi. Demokrasi itu memperhatikan kepala banyak orang untuk memutuskan satu persoalan. Diambil musyawarah atau mufakat atau voting, itu demokrasi. Kemarin pesta demokrasi itu 14 Februari suara terbanyak yang menang, itu demokrasi. Lo apa-apa cepet tunjuk ketum, petunjuk ibu kok demokrasi di mana? Bahkan urusan di DPR RI. Masih ingat kan Bambang Pacul dulu waktu rapat dengar pendapat dengan Pak Mahfud MD ketika masih menjadi Menko Polhukam, ketika Pak Mahfud MD menanyakan tentang bagaimana kesiapan anggota DPR RI, willing anggota DPR RI terkait rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor, jawabannya seperti apa Pak Bambang Pacul? Tergantung ibu. Kalau sekarang ibu tuh kayak gitu kok, mau berbicara, berpidato, berkhotbah tentang demokrasi. Marah sih kalau. Nah ya, Anda mencontohkan diri sendiri dulu. Ibarat nih contoh-contoh lain. Ibarat keluarga Anda itu kasar nih, saya mau memberikan contoh. Nah ya, Anda berkhotbah, berfatwa tentang narkoba, bahaya minuman keras. Tapi Anda sendiri, keluarga Anda sendiri adalah pengidap, pecandu, bahkan distributor narkoba. Kira-kira gimana? Orang publik tahu bahwa Anda dan keluarga Anda adalah gembong narkoba. Misalkan Anda di luar berceramah tentang narkoba, tentang bahayanya narkoba. Gimana kira-kira perasaan orang yang dengar? Ya, bisa dilempar botol ya. Narkoba dasmu kan bisa begitu. Anda sendiri penjual narkoba kok berceramah tentang narkoba. Ini sama statusnya 11-12 dengan itu orang yang jualan agama. Orang yang sedikit-sedikit berbicara berkhotbah agama, pakai jubah agama. Ini kan mirip nih, pakai jubah demokrasi, ini jubah agama. Berfatwa tentang agama, berkhotbah di mana-mana, tapi dia sendiri tidak tahu tentang agama, tidak menguasai ilmu agama. Hanya bermodalkan jubah aja. Banyak ini akhir-hari ini. Orang nggak tahu agama, nggak pernah mondok di pesantren, nggak pernah belajar ilmu agama secara sistematik, tidak tahu ujung pangkalnya tentang sistematika ilmu-ilmu agama Islam, tiba-tiba pakai baju, pakai jilbab, pakai cadar, berkhotbah di mana-mana tentang agama Islam. Rusak agama ini di tangan orang-orang yang seperti ini. Bukan ahlinya, tetapi berfatwa tentang apa yang dia tidak tahu sebenarnya, tidak mengamalkan sebenarnya. Dia tidak mengamalkan agama, tapi berfatwa tentang agama. Hanya bermodalkan jubah. Ini sama. Jubahnya demokrasi, tapi dia tidak mengamalkan demokrasi pada sendi-sendi kehidupan yang paling sempit. Dirinya sendiri tidak pernah makan itu demokrasi. Tapi berkhotbah tentang demokrasi.
Contoh lain, orang yang tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tidak tahu tentang ilmu kesehatan, tidak tahu bagaimana caranya mendiagnosa penyakit, tiba-tiba pakai baju dokter, berfatwa, berkhotbah di mana-mana tentang ilmu kesehatan, tentang kedokteran. Dokter gadungan namanya kan? Nah, iya. Kecuali dia dokter baik, memang lulusan kedokteran ternama, ada ijazah yang jelas, terbukti dia paham ilmu kedokteran, memakan ilmu kedokteran, berfatwa tentang ilmu kedokteran, kita maklumi itu bisa diterima. Sama, ulama bukan, pernah ngaji aja enggak, baca Quran aja enggak bisa, tiba-tiba berfatwa agama disebut ulama, pakai baju ulama. Ulama gadungan model begini. Orang-orang yang berfatwa tentang demokrasi, tapi dirinya sendiri tidak paham demokrasi, tidak pernah mempraktekkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, berfatwa, berkhotbah demokrasi, demokrasi gadungan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.